Saya laki-laki, pasti dominan pada maskulin, pasti. Tapi bukan berarti tidak ada bagian feminim. Nah, kalian, para mahasiswi, pasti dominan bagian feminim. Tapi bukan berarti tidak memiliki bagian maskulin. Nah, menurut pandangan beberapa psikolog bahwa gambar, misalnya laki-laki harus punya gambar perempuan apa? Kalau tidak punya gambar itu dia tidak bisa tertarik. Nah, karena itu perempuan juga bisa kalau dilatih, bisa melakukan pekerjaan laki-laki juga bisa. Ya. Nah, tetapi poin utamanya adalah sebenarnya poinnya di sini. Bahwa antara kita, laki-laki dan perempuan itu mempunyai satu relasi yang setara. Ya, ini prinsipnya dalam iman Kristen. Laki-laki dan perempuan itu setara. Ya, jadi karena itu person in relation. Ya, manusia juga relation in person. Ya, jadi nilai kesetaraan itu bagian yang penting. Ya. Adalah satu budaya yang mengatakan bahwa kalau perempuan itu ya konco wingking, ya, teman di belakang. Tidak. Perempuan dan laki-laki mempunyai tempat yang sama, gitu. Tempat yang sejajar. Ya. Nah, karena itu kita harus mempraktekkan bagaimana kesejajaran itu dihayati dan dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, kembali kepada tadi ya, Kejadian 1 ayat 26. Tadi kan disebutkan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani diungkapkan dengan ungkapan naase Adam bitsal menu ketmutenu. Ya, saya ulangi. Naase Adam bitsal menu ketmutenu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, menurut kalian benar nggak ungkapan ini? Coba dicek ya. Manusia adalah gambar Allah. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Ya. Nah, ungkapan ini sebenarnya kurang tepat. Manusia bukan gambar Allah. Lebih tepat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, karena tadi saya katakan dalam bahasa Ibrani, kit mutenu. Kit itu artinya menurut. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau menurut itu apa artinya? Kenapa manusia bukan gambar Allah? Ada persoalan yang penting harus kita perhatikan. Ya. Karena apa? Yang menjadi gambar Allah bukan kita, teman-teman. Saudara dan saya dan siapapun bukan gambar Allah. Gambar Allah ini siapa? Gambar Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, mari kita cek sebentar Kolose 1 ayat 15. Ya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Perhatikan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Jadi, kita diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah siapa? Kristus. Nah, maka kita bisa melihat kita ini harus menyesuaikan dengan gambar Allah, yaitu Kristus. Itu sebabnya kita semua dipanggil supaya kita hidup serupa dengan Kristus. Ya. Dalam bahasa Latin namanya apa? Imitatio Christi. Kita harus serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita tidak serupa dengan Kristus, maka di situ persoalannya. Yaitu akhirnya kita mengikuti gambar dunia ini. Nah, teman-teman, maka kita bisa melihat bahwa panggilan kita sebagai umat percaya, ya kalian para mahasiswa, bagaimana menghadirkan diri sebagai gambar Kristus. Kita semua membutuhkan Yesus Kristus. Kita harus mengenal sifat-sifatnya Kristus, karakternya Kristus, cara dia berbicara, cara dia mengambil sikap, caranya dia menghadapi satu kesulitan. Maka ketika kita makin serupa dengan Kristus, maka kita akan hidup menurut gambar dan rupa Allah. Dan ini kita lihat, kalau demikian maka kita bisa melihat bahwa Allah, ya, Elohim, ya ingat ya pelajaran yang kemarin, ada Elohim, ada Adonai, ada Dabar Adonai, ada Ruah, ya, atau saya sebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya ini merupakan ketiga pribadi ilahi yang esa dan tidak terpisahkan. Nah, kalian nanti menjumpai satu istilah
Namanya apa? Opera Trinitatis ad extra indivisa sum. Ayo ucapkan bersama-sama. Opera Trinitatis ad extra indivisa sum. Nah, opera Trinitatis artinya apa? Opera, ya, karya Allah Trinitas ad extra yang keluar, ya. Indivisa sum artinya tidak terpisahkan. Jadi yang menciptakan siapa alam semesta ini? Bapa di dalam Anak dan Roh Kudus. Siapakah yang menyelamatkan dan menebus? Yesus Kristus di dalam Bapa dan Roh Kudus. Siapakah yang menguduskan? Roh Kudus di dalam Bapa dan Anak. Ya, jadi itu disebut dengan apa? Bersama-sama opera Trinitatis ad extra indivisa sum. Ya. Maka kalau kita menghayati opera Trinitatis ad extra indivisa sum, maka kita dimampukan untuk menghadirkan sebagai insan-insan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian maka karakter kita akan dibaharui. Saya yakin kalian para mahasiswa ingin ya menjadi pribadi dengan karakter yang seperti Yesus, ya. Kata-katanya yang penuh bijaksana seperti Yesus. Dalam menghadapi kesulitan tidak pernah menyerah, tidak pernah kemudian angkat tangan, sudah give up, tidak. Tapi tetap menghadapi masalah yang ada dengan tabah. Kalian juga harus bisa. Kalian studi tidak boleh sampai gagal. Kalian juga jangan sampai kena DO, ya. Kalian harus bisa menyelesaikan studi kalian dengan selesai, ya, sampai finishing well. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus, tidak boleh di antara kita yang menyerah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita, sehingga kita menjadi pribadi yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Satu kata, jadilah imitatio Christi.